Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan ini, kita awali dengan doa dulu ya. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Nah, baik, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan dalam lindungannya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi untuk minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep dasar akuntansi biaya dan laporan keuangan ya. Nah, di situ kita sudah mempelajari ya tentang apa sih pengertian dari akuntansi biaya, kemudian perbedaan antara biaya dan beban, kemudian klasifikasi biaya ya. Di situ sudah kita jelaskan ya di minggu kemarin ya. Nah, untuk mengingatkan kembali, coba ada yang ingat enggak apa sih perbedaan antara biaya dengan beban? Ada yang tahu? Mungkin silahkan. Saya Bu. Ya, silahkan Mbak Novika. Oke, jadi perbedaan biaya sama beban. Kalau biaya itu pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang. Beban itu merupakan biaya yang telah memberikan suatu manfaat. Dan termasuk pula penurunan dalam aset atau kenaikan dalam liabilitas. Iya, betul ya. Betul sekali ya jawabannya ya Mbak Novika Sari. Betul ya. Berarti ya, biaya itu adalah apa yang kita korbankan untuk bisa memperoleh barang atau jasa yang akan digunakan untuk masa yang akan datang. Nah, kemudian kalau beban itu dia sudah memiliki manfaat ya, manfaatnya sudah kita rasakan. Tuh. Baik, sudah betul ya. Nah, kemudian satu lagi, coba masih ada yang ingat enggak yang dimaksud dengan biaya tak terkendali itu apa misalnya? Ada yang masih ingat kemarin yang dibahas? Musibah, Bu. Iya, betul ya. Jadi biaya tak terkendali itu adalah bencana ya atau musibah ya, yang bisa mengendalikan hanya Allah ya, manusia, manajer bahkan direktur pun tidak bisa mengendalikan ya. Baik, kita masuk ke materi hari ini ya. Saya share screen dulu. Materi hari ini kita akan membahas tentang metode harga pokok pesanan ya. Jadi untuk metode harga pokok pesanan ini sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Baik, kita mulai ya dari yang pertama. Jadi untuk akuntansi metode harga pokok pesanan ini ada 3 tujuan pembelajaran ya. Setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian mampu menjelaskan penggunaan dan dari metode HPP ya atau harga pokok pesanan. Kemudian mampu menjelaskan dan menyusun kartu HPP, kemudian mampu menjelaskan akuntansi dan proses pencatatan HPP ya. Nah, kita mulai dari proses yang ada di perusahaan ya. Jadi sebuah perusahaan manufaktur itu dimulai dari dari bahan baku ya, penyediaan bahan baku. Nah, aliran biayanya itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, untuk biaya bahan baku itu dibagi menjadi 2, yaitu bahan baku langsung dan tidak langsung. Tenaga kerja juga sama ya, tenaga kerja langsung dan tak langsung. Yang langsung itu dia langsung masuk di proses menjadi barang dalam proses, sedangkan yang tidak langsung itu dia akan masuk ke BOP dulu ya, sebelum masuk ke barang dalam proses ya. Kemudian setelah diproses dia akan menjadi barang jadi, di mana komponen-komponen biaya itu adalah merupakan harga pokok
penjualan. Ya. Tuh. Kemudian untuk akuntansinya, ya, akuntansi biaya bahan baku itu juga hampir sama ya. Ketika kalian mempelajari tentang pengantar akuntansi ya. Jadi di sini biaya bahan baku itu adalah merupakan bahan yang secara menyeluruh membentuk sebuah produk selesai dan bisa diidentifikasi secara langsung ya pada produk yang bersangkutan. Nah, kemudian biaya bahan baku itu dia melekat ya. Pengeluarannya melekat pada pembuatan produk yang digunakan untuk membeli bahan baku. Nah, kemudian ada dua jenis transaksi yang mempengaruhi persediaan bahan baku, yaitu pembelian dan penerimaan. Ya, kalau pembelian dan penerimaan artinya di sini mempengaruhi persediaannya bertambah ya. Dan yang kedua itu adalah pengeluaran dan pemakaian. Pengeluaran dan pemakaian itu akan mengurangi persediaan. Nah, untuk pencatatannya, karena kita dalam belajar tentang akuntansi biaya, maka mindset kita adalah yang kita kerjakan adalah perusahaan manufaktur. Artinya di sini apa? Artinya di sini sistem yang kita gunakan itu adalah sistem perpetual ya. Untuk sistem periodik itu tidak cocok ya kalau digunakan untuk perusahaan manufaktur. Ya hanya cocok untuk perusahaan dagang. Nah, kemudian selain akuntansi bahan baku ada akuntansi biaya tenaga kerja. Nah, kalau biaya tenaga kerja itu adalah biasanya dihitung untuk menghitung biaya tenaga kerja itu biasanya ada 3 yang bisa dijadikan patokan ya, yaitu dasar tarif jam kerja, kemudian dasar tarif per unit produksi dan dasar tarif insentif. Nah, kemudian kalian kan sudah meresum ya untuk metode harga pokok pesanan. Nah, kira-kira apa sih langkah pertama kalau kita itu tahu bahwa itu adalah menggunakan metode harga pokok pesanan? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada yang tahu mungkin? Mencoba menjawab, mungkin Mas Krisna, coba Mas Krisna tahu enggak ciri khasnya kalau metode harga pokok pesanan itu apa misalnya? Maaf Bu, tadi gimana Bu? Ciri dari metode harga pokok pesanan. Ciri dari metode harga pokok pesanan Bu. Satu saja. Cirinya ya. Mungkin ada yang bisa bantu. Yang pertama itu unik ya, unik. Karena dia unik ya. Jadi kalau itu sih ciri ya, karakteristik dari harga pokok pesanan itu biasanya harganya relatif mahal ya, relatif mahal. Misalnya pesanan pesawat ya, kapal itu kan relatif mahal harganya. Nah, kita masuknya ke akuntansi BOP dulu ya. Nah, BOP itu ada BOP sesungguhnya dan BOP yang dibebankan ya. Jadi kalau BOP itu adalah merupakan biaya produksi yang tidak dapat diklasifikasikan menjadi bahan baku langsung ataupun tenaga kerja langsung ya, sehingga dia masuknya adalah ke BOP. Nah, kemudian tadi metode klasifikasinya yaitu BOP sesungguhnya dan BOP yang dibebankan. Nah, untuk BOP yang masuk ke dalam HPP itu adalah BOP yang dibebankan ya. Nah, ini untuk akuntansi penjualan ya, seperti tadi prosesnya kan dari bahan baku, kemudian barang dalam proses, kemudian setelah itu jadi produk jadi atau produk selesai ya. Jadi pada akhir periode itu saldo akun BOP itu akan sama dengan jumlah biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan
BOP yang dibebankan. Itu adalah komponennya ya. Komponen dari produk jadi itu adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP yang dibebankan. Ya. Kemudian nanti ketika perusahaan atau pesanan tadi dibuat, itu biasanya kalau dalam metode harga pokok pesanan itu harus membuat kartu ya, kartu HPP yang digunakan untuk memudahkan ya, memudahkan. Nanti akan saya berikan contohnya ya. Nah, ini adalah langkah-langkah metode harga pokok pesanan. Ya, ada beberapa langkah ya, misalnya yang pertama itu kalau perusahaan menggunakan metode harga pokok pesanan itu dia kedatangan pemesan ya. Nah, kemudian pemesan tadi kan menentukan ya barang yang mau dipesan apa ya. Kemudian deal-dealan harganya ya. Harganya sudah deal. Kalau sudah deal maka perusahaan akan membeli bahan-bahan yang dibutuhkan ya. Kemudian menghitung biaya bahan bakunya berapa, tenaga kerjanya berapa, BOP-nya yang dibebankan berapa, dan BOP sesungguhnya berapa. Itu akan ditentukan. Nah, kemudian akan dihitung juga selisih antara BOP yang dibebankan dengan BOP sesungguhnya. Kemudian setelah itu akan dibuat jurnal ya, dibuat jurnal, kemudian setelah di jurnal kemudian diposting. Nah, setelah diposting nanti akan dibuat kartu HPP atau kartu harga pokok pesanan ya. Nah, kartu harga pokok pesanan itu kira-kira dibuat menurut apa? Masih sudah ada yang membaca untuk harga pokok pesanan? Jadi untuk kartu harga pokok pesanan itu dibuat berdasarkan jobnya ya. Kalau pesanannya ada satu ya berarti kartunya hanya satu. Kalau pesanannya dua berarti kartunya juga dua. Jadi tergantung pesanannya ya. Nah, kita masuk ke contoh dulu ya. Misalnya seperti ini. Perusahaan antik itu memproduksi atas dasar pesanan ya. Kemudian pada tanggal 17 Juli dia kedatangan pemesan yaitu Hotel Garuda ya. Hotel Garuda mesen meja konferensi. Kemudian harga kontraknya adalah 12 juta. Nah, kemudian PT Garuda itu meminta paling lambat itu selesainya tanggal 12 Agustus ya. Paling lambat 12 Agustus sudah selesai. Nah, kemudian perusahaan akan memberikan pesanan tadi ada job nomor 58. Ya, nanti yang akan digunakan untuk membuat kartu HPP. Nah, kemudian informasi berikutnya ya. Ini adalah pembelian bahan baku. Tadi kan ketika kedatangan pemesan, kemudian deal harganya, kemudian perusahaan beli bahan baku. Nah, beli bahan baku ini ya seperti ini. Bahan bakunya kayu mahoni 20 keping ya, per kepingnya 500 ya. Kemudian 100 liter pelitur, per liternya 5.000. Kemudian peti 15 peti lem 20.000 per peti, 6 peti paku per petinya 40.000. Nah, kemudian bahan yang digunakan yang dibutuhkan untuk membuat satu meja konferensi tadi adalah 6 keping kayu mahoni, 6 liter pelitur, dan 1 peti lem serta paku. Nah, kemudian biaya tenaga kerja yang digunakan itu tenaga kerja langsungnya 3,5 juta, kemudian TKTL-nya 1 juta. Kemudian BOP sesungguhnya selain TKTL yang sebelumnya tadi adalah 2 juta. Kemudian BOP yang dibebankan atas dasar tarif adalah 75%. Jadi BOP yang dibebankan itu untuk membedakan antara BOP yang sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan itu adalah kalau BOP yang dibebankan itu dihitung berdasarkan tarif gitu ya. Nah, kemudian kontraknya yang terakhir, pesanan tersebut bisa diselesaikan. Namun sudah diserahkan tapi diterima pembayarannya adalah 20 hari kemudian. Kalau 20 hari kemudian berarti penjualannya ini penjualan tunai apa penjualan kredit? Kredit, Bu. Iya, betul ya, penjualan kredit.
Nah, maka yang diminta buat jurnalnya, kemudian buat aliran biayanya, kemudian kartu HPP-nya. Jadi diminta 3 hal ya. Untuk jurnalnya yang pertama, jurnal untuk pembelian bahan baku. Jadi pembelian bahan bakunya tadi berapa totalnya ya? Berdasarkan informasi yang pertama tadi ya. Ini adalah bebannya. Nah, kemudian yang digunakan ya, kalau yang dibeli itu berarti dia masuk ke persediaan ya. Persediaan kreditnya utang dagang. Nah, kemudian kalau bahan baku yang digunakan berarti itu kan di internal perusahaan ya. Internal perusahaan. Bahan baku yang digunakan itu berarti bahan bakunya diambil dari gudang menjadi barang dalam proses. Kemudian BOP sesungguhnya yang tadi kan ada bahan baku ya. Bahan baku itu kayunya. Kalau meja itu bahan bakunya hanya kayu, yang lainnya adalah bahan penolong ya. Bahan penolong masuknya ke BOP sesungguhnya. Nah, kemudian coba tadi untuk mencatat ini biaya ini untuk mencatat sebentar. Untuk mencatat BOP yang dibebankan. Tadi berapa BOP yang dibebankan? 75% dari TKL. TKL-nya berapa? 3.500.000. Berarti BOP yang dibebankan berapa? BOP yang dibebankan berapa? 75% dari TKL. TKL-nya 3,5. Berarti berapa? 2.625.000 ya. Dihitung ya. Kalau akuntansi harus bawa kalkulator ya. Kalau enggak pakai kalkulator, kalau bisa ngitung dengan awangan ya nggak masalah ya, karena nilainya banyak. Nah, ini setelah jurnalnya selesai, kemudian dibuat aliran pada akun ya. Masih ingat ya, di pengantar akuntansi setelah kamu buat jurnal maka akan diposting. Ya, ini sama ya, aliran biaya bahan baku pada akun yang bersangkutan. Nah, ini adalah postingan ya, posting dari jurnal yang sudah dibuat. Nah, kemudian dibuat kartu HPP-nya ya. Kartu HPP-nya seperti ini. Nanti kamu bisa memahami lagi, nanti saya akan share link YouTube-nya ya yang lebih lengkap lagi. Nah, kemudian ini giliran kalian ya. Coba tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa hal. Coba penggolongan biaya itu apa saja coba? Penggolongan biaya apa saja tadi? Ibu tadi menjelaskan ada biaya apa saja tadi yang ada di dalam produk jadi tadi? Ayo. Biaya relevan, tidak relevan. Ya, biaya bukan. Biaya iya. karya. Tadi barusan Ibu tadi yang menjelaskan tadi, barusan biaya apa tadi? Yang jadi komponen produk selesai tadi apa? Harga pokok. Terus? Ya, iya, harga pokok itu di dalamnya ada apa saja? Bahan baku. Iya, terus? Barang datang. Ada tiga. Satu lagi? Biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ya. Jadi ada 3 ya. Biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP ya. Jangan lupa ya untuk memahami ini. Oke. Mungkin sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan enggak? Yo, satu aja. Mungkin ada yang kalau ada yang belum paham. Atau mungkin sudah paham semua untuk materinya? Lumayan, Bu.
Lumayan. Oke ya. Baik, nanti saya akan memberikan share link YouTube-nya ya yang lebih lengkap. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, jadi untuk materi hari ini kita sudah membahas tentang metode harga pokok pesanan ya. Artinya di sini metode harga pokok pesanan itu digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki produk yang unik ya, produk yang unik, kemudian harganya relatif mahal ya. Nah, kemudian dia juga dibuat itu atas dasar pesanan ya. Kemudian untuk akuntansi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerjanya itu memang agak agak berbeda ya kalau di perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang ya. Kalau di perusahaan dagang itu persediaan hanya satu ya, yaitu persediaan barang dagangan ya. Tapi kalau di perusahaan manufaktur itu ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Ya, itu untuk materi yang bisa saya sampaikan. Untuk minggu depan tugasnya adalah membuat resume ya, metode harga pokok proses. Nah, kemudian nanti ini kamu melanjutkan latihannya ya, dikumpulkan, ditulis tangan, diupload di IV ya. Kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan hari ini saya tutup. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian ya, untuk hari ini dan masa yang akan datang ya. Sampai ketemu minggu depan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.